Oke, kita masuk ke Microsoft Access. Setelah itu di kanan bawah ada tulisan file name. Nah, di situ kalian bisa ganti dengan nama file kalian. Selanjutnya kalian bisa tekan tombol folder di sebelah kanan file name. Lalu akan muncul folder di mana kalian dapat menyimpan file database kalian. Saya menyimpannya di download, lalu tekan OK. Jika sudah tersimpan, lalu kita klik create dan kita bisa membuat database baru. Pertama, kita dapat membuat tabel database terlebih dahulu. Nah, untuk membuat tabel, kita dapat mengklik kanan pada tabel 1, lalu pilih design view. Di situ akan muncul table name. Kita dapat merubah table name tersebut sesuai dengan tabel yang akan kalian buat. Karena saya akan membuat tabel pegawai, jadi di table name saya ganti dengan pegawai. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari design view. Di sini kita dapat memasukkan seluruh field tabel pada kolom field name. Oke, saya akan memasukkan field tabel pertama saya dengan nama pegawai pada kolom field name. Setelah itu, jangan lupa merubah data type. Karena nama pegawai identik dengan huruf, maka saya menggunakan teks. Jika sudah, lakukan berulang sampai semua field tabel masuk ke dalam field name. Untuk umur, saya tidak menggunakan teks karena biasanya umur menggunakan angka. Jadi pada data type, saya memilih number. Begitu pula dengan gaji pegawai. Jika sudah memasukkan semua, lalu kita klik kanan tabel pegawai dan pilih save. Untuk melihat database view, kita dapat mengklik kanan tabel pegawai, atau kita bisa klik view pada atas kiri dan memilih database view. Maka akan muncul tampilan database view. Selanjutnya kalian dapat memasukkan data pada seluruh field sesuai dengan data yang telah kalian siapkan. Oke, pertama saya akan memasukkan nama pegawai dan seluruh field sesuai data yang saya butuhkan. Jika seluruh data sudah masuk ke dalam field, kita dapat mengklik kanan tabel pegawai, lalu pilih save. Maka database kalian sudah tersimpan. Jika kalian memiliki banyak tabel, kalian dapat mengulangi seperti cara yang pertama. Untuk membuat form, kita dapat memilih klik pada menu bar di atas, lalu klik form widget. Maka akan muncul tampilan dari form widget. Di situ kita dapat memilih tabel mana yang akan kita jadikan form dengan menggunakan anak panah. Karena saya menggunakan seluruh tabel, maka saya pindahkan semua lalu saya klik next. Untuk tampilan selanjutnya ada beberapa model form yang dapat kita pilih. Namun saya memilih model yang pertama, lalu klik next. Selanjutnya kita abaikan saja lalu klik finish. Maka akan muncul tampilan data form kita. Pada database di awal saya memiliki 4 data, namun di sini hanya terdapat 1 data pegawai. Jadi untuk melihat seluruh data pegawai tanpa membuat form satu persatu, kita dapat mengklik kanan lalu pilih design view. Maka akan muncul tampilan design view. Setelah itu kita tarik ke bawah untuk form footer. Setelah itu kita pilih icon button yang ada di atas atau icon yang bertulisan XXX. Setelah itu kita klik, lalu kita klik kembali pada form footer, maka akan muncul tampilan button widget. Pada tampilan tersebut kita fokus ke action. Saya memilih go to previous record, lalu next. Di situ terdapat 2 tampilan, yang pertama untuk picture dan text.
Untuk picture, tampilan akan berbentuk seperti yang digambar. Untuk teks itu dapat merubah kata menjadi back atau next. Namun saya memilih picture, lalu saya next, lalu klik finish. Maka tombol akan muncul pada form footer dan kita dapat merapikan posisi tombol tersebut. Karena icon go to previous record adalah back, maka saya akan memilih lagi untuk tombol next dengan cara yang sama namun ke go to next record dan mengulangi cara seperti yang pertama. Karena sudah terdapat icon back and next pada form footer, kita dapat mengganti warna pada icon dengan klik color pada menu bar di atas, lalu pilih warna sesuai yang kita inginkan. Jika sudah, kita juga dapat mengedit seluruh tampilan form dengan kita blok semua atau memilih satu persatu kolom yang ada di form. Di sini saya hanya memindahkan kolom pegawai agar sedikit ke tengah. Jika sudah, kita dapat melihat form view dengan mengklik view pada menu bar di atas, lalu pilih form view. Selanjutnya akan muncul tampilan form view. Dan kita dapat mengklik icon next atau back untuk melihat seluruh data pegawai, tanpa harus membuat form satu persatu. Dan jangan lupa untuk mengklik save agar data tersimpan. Selanjutnya, untuk membuat query, kita dapat memilih create pada menu bar di atas, lalu klik query design, maka akan muncul tampilan query design. Lalu terdapat show table, kita klik add, lalu klik close. Jika sudah, kita klik field pada kolom bawah, lalu pilih nama pegawai. Begitu seterusnya sampai semua field pegawai masuk ke dalam kolom field. Jika sudah, kita klik run pada menu bar di atas, maka akan muncul tampilan query. Lalu klik kanan query 1, pilih save untuk menyimpan, maka akan muncul query name. Di situ kita menyesuaikan saja untuk nama query name-nya. Di sini saya memberi nama query 1 pegawai. Jika sudah, kita klik OK. Query sudah tersimpan. Selanjutnya kita klik kanan lalu pilih close, karena untuk membuat query baru kita harus meng-close query yang lama. Saya akan membuat query ascending. Step pertama sesuai dengan step di awal. Untuk query ascending, kita klik pada kolom sort, lalu akan muncul tampilan ascending dan descending. Karena ini adalah query ascending, maka saya memilih ascending. Setelah itu kita klik run pada menu bar di atas, maka akan muncul tampilan data ascending. Data ascending adalah data pengurutan, dan data yang saya ascending adalah data nama pegawai. Selanjutnya kita klik kanan query, pilih save untuk menyimpan, maka akan muncul query name. Di sini saya beri nama ascending pegawai, lalu klik OK. Query ascending telah tersimpan. Selanjutnya kita klik kanan, lalu pilih close. Selanjutnya saya akan membuat query kriteria. Stepnya masih sama. Kita masukkan semua field pegawai ke dalam kolom field. Untuk kriteria, kita klik pada kolom create. Saya memilih create pada kolom jenis kelamin. Di sini saya mencari jenis kelamin perempuan, lalu klik run pada menu bar di atas, maka akan muncul tampilan create jenis kelamin perempuan. Setelah itu klik kanan query, pilih save untuk menyimpan. Untuk nama query saya ganti dengan where sama dengan perempuan, karena where adalah kriteria dalam SQL. Lalu klik OK, maka kriteria telah tersimpan. Selanjutnya klik kanan, klik SQL view untuk melihat SQL. Di situ terdapat where. Untuk query yang terakhir, saya menampilkan query pada satu field saja dengan step yang masih sama. Namun di sini saya akan menampilkan satu field dari field pegawai ke dalam kolom field, lalu klik run pada menu bar di atas, maka akan muncul tampilan satu field saja, yaitu nama pegawai. Setelah itu klik kanan, pilih save untuk menyimpan. Pada query name di sini saya ganti dengan satu field
nama pegawai. Lalu klik OK, maka query telah tersimpan. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead